Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kenalan dulu. Kenalkan, nama Ibu Eka Kartika Sari. Kalian bisa panggil Ibu Eka atau Ibu Tika. Nah, pembelajaran hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik tema 2E, yaitu pengalamanku. Nah, sebelum memulai pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Semuanya dibuka bukunya halaman 3. Nah, kalau udah, sini yang pertama itu ada ayo mengamati. Coba perhatikan. Di sini kan ada gambar. Nah, kita perhatikan gambarnya. Sini ada gambar Ino dan keluarganya sedang bekerja sama memasak di dapur. Sini Ibu baca dulu ya. Di sini ada keluarga Ino sering melakukan kegiatan bersama di rumah. Melakukan kegiatan bersama keluarga merupakan pengalaman yang menyenangkan. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Yang pertama, di sini kalian tulis pengalaman Ino berdasarkan gambar di atas. Kalian isi di sini berdasarkan pengalaman Ino yang ada di sini. Yang kedua, kalian tuliskan pengalaman kalian bersama keluarga kalian di rumah. Nah, kemarin kan kalian habis libur ya, habis libur semester. Nah, kalian bisa ceritakan pengalaman kalian selama libur di rumah itu ada kegiatan apa saja. Kalian bisa tuliskan di buku kalian, nanti difotokan dan dikirim japri ke ibu. Nah, selanjutnya di sini ada ayo membaca. Semuanya dibuka ya bukunya, sambil buka bukunya ya. Pada halaman 4. Nah, kalian baca teks ini, teks merawat tanaman dengan suara nyaring. Nah, kalian membaca dengan suara nyaring ini berarti kalian harus membacanya dengan keras dan suara yang jelas ya. Ibu akan contohkan membaca nyaringnya di sini. Merawat tanaman, Ino dan Ayah sedang bekerja di taman. Setelah memotong rumput, Ayah mengajak Ino mengecat pagar. Pagar sudah lama tidak dicat. Pagar kelihatan lusuh. Ayah berkata, Ino, mari kita mengecat pagar. Lalu Ino pun menjawab, kenapa pagarnya harus dicat ya? Ayahnya menjawab lagi, karena cat yang lama sudah mengelupas. Pagar sudah kelihatan kusam. Kalau kita cat, pagar akan terlihat baru kembali. Lalu Ino menjawab lagi, baik ayah, kalau begitu mari segera kita cat pagar itu. Nah, di sini ada gambarnya, si Ino sama Ayah sedang mengecat pagar. Ino sedang membantu Ayah mengecat pagar. Selanjutnya, kita pada bagian yang ayo mendengarkan. Kalian dengarkan Ibu baca teks ini ya. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Kalian dengarkan ya. Libur kemarin Ayah dan Ino bekerja di halaman rumah. Ayah memotong rumput, Ino menyiram tanaman, mereka juga merawat pohon mangga. Kemudian mereka mengecat pagar di halaman. Ino senang merawat pohon mangga karena Ino suka buah mangga. Ino juga suka bermain di bawah pohon mangga yang rindang. Nah, ini di sini perhatikan. Di sini ada gambar Ino dan Ayah sedang mengecat pagar setelah merawat tanaman mangga. Ini tanaman mangganya. Nah, lalu Ibu akan memberi kalian tugas ini. Yang ini kalian isi soal-soal di sini di halaman 5. Kalian isi dari teks yang di halaman 4 ini. Mengerti? Nah, misalnya begini. Misalnya yang
Nomor 1, itu kan ada pertanyaan, siapa yang sedang bekerja di halaman rumah? Nah, tadi kalau kalian mendengarkan apa yang ibu baca, kalian pasti akan tahu jawabannya. Ayo lakukan. Di sini ada selain pohon mangga, ada juga pohon tomat di taman. Menyiram pohon tomat adalah tugas Ino setiap hari. Ayah melihat daun pohon tomat sudah layu. Ayah menegur Ino. Lalu Ino menjawab dengan bahasa yang santun. Nah, di sini kan ada percakapan. Percakapan antara Ino dan Ayah. Di sini akan ibu bacakan ya. Ayahnya berkata, Ino, pohon tomat terlihat layu. Ino pasti lupa menyiramnya. Sudah berapa hari Ino tidak menyiram pohon tomat? Lalu Ino menjawab, maaf ayah, Ino lupa. Ino sudah 3 hari tidak menyiram tanamannya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan. Pada gambar ini, ayah menegur Ino yang lupa menyiram tanaman tomat. Nah, pada percakapan Ino dan ayahnya di sini terdapat kalimat permintaan maaf yang disampaikan oleh Ino karena ia telah lupa menyiram tanaman tomat. Nah, kalimat permintaan maaf di sini biasanya digunakan untuk meminta maaf kepada orang lain ketika kita berbuat sesuatu yang salah. Atau kita berbuat kesalahan. Ketika kita berbuat salah, otomatis kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, kalimat maaf di sini biasanya terdapat kata maafnya ya. Permintaan maaf juga biasanya disampaikan secara sopan dan santun. Kita tidak boleh meminta maaf kepada orang lain dengan nada suara yang keras atau kencang yang seperti orang marah. Jadi kita harus meminta maafnya secara tulus dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, sekarang kalian buka halaman selanjutnya, halaman 6. Di sini ada ayo menulis. Nah, di sini ibu tugaskan lagi kalian untuk menulis kalimat permintaan maaf berdasarkan peristiwa yang ada di sini. Nah, di sini kan ada yang pertama itu ada yang pertama di sini ada Airin memetik bunga di taman. Ibu menasehati Airin agar tidak memetik bunga di taman. Airin merasa bersalah. Nah, kalian tuliskan kalimat permintaan maafnya berdasarkan teks di sini. Kalian tuliskan seperti yang tadi, yang Ino bersama ayahnya. Selanjutnya kita pada pembelajaran yang ayo berpikir. Nah, perhatikan gambar di samping. Perhatikan ya gambar yang ini. Yang pagar, gambar 1.5, pagar dicat kembali karena sudah usang. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Nah, coba kalian buat pertanyaan kepada teman kalian, kemudian tulis jawaban teman kalian. Kalimat tanya itu biasanya menggunakan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Serta pada akhir kalimat tersebut terdapat kalimat tanda tanya. Nah, kalian nanti tulis pertanyaannya apa, kalian buat pertanyaannya apa. Misalnya, ibu kasih contoh satu ya. Misalnya, nah ini dia contohnya. Di sini ibu membuat contoh pertanyaannya itu, apa yang kamu lakukan tadi malam? Terus jawaban dari pertanyaan yang tadi itu, tadi malam saya belajar. Nah, kayak gitu, udah paham kan? Nanti kalian bikin pertanyaan sama jawabannya. Kalian bikin satu saja. Selanjutnya di sini ada ayo berdiskusi. Ibu baca dulu. Saat mengecat pagar, ayah kehabisan cat. Ayah akan membeli lagi cat. Ayah menyuruh Ino mengukur tinggi pagar. Nah, coba kalian lihat gambar di sini. Di sini ada Ino sedang mengukur panjang dari pagar yang tadi dicat.
Nah, coba kamu diskusikan bersama alat ukur apa yang digunakan Ino ini untuk mengukur pagar. Apa satuan dari alat ukur yang digunakan Ino untuk mengukur pagar ini? Nah, alat ukur tadi yang digunakan Ino itu namanya meteran gulung atau mistar. Meteran gulung ini biasanya digunakan oleh tukang kayu ya, tukang kayu, tukang bangunan. Ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya lebih dari 1 meter. Kalau yang kurang dari 1 meter, kita bisa menggunakan penggaris. Nah, kalau untuk mengukur benda-benda yang pendek, kita bisa menggunakan penggaris. Penggaris yang seperti ini ya. Nah, ini yang biasanya kita gunakan kan. Nah, kita menggunakan penggaris ini untuk mengukur benda-benda yang panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Nah, penggaris ini itu satuannya cm. Nah, bisa kalian perhatikan pada gini aku tahu di sini. Di sini terdapat cara untuk mengukur benda menggunakan penggaris. Yang pertama di sini letakkan penggaris pada tepi buku. Angka 0 penggaris terdapat pada ujung pertama tepi buku. Lalu yang ketiga, perhatikan angka yang berhimpitan pada ujung kedua tepi buku. Angka tersebut menunjukkan panjang dari buku tersebut. Nah, kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Di sini ibu punya buku yang kecil, nih. Dan di sini ada penggarisnya. Nah, cara mengukurnya di sini kita di sini kan ada yang angka nolnya. Angka nolnya kita letakkan pada ujung buku sebelah sini. Begini. Nah, lalu kita lihat angka yang berhimpitan pada ujung tepi buku lainnya. Nah, yang ininya. Tuh. Terlihat? Bentar. Seperti ini. Di sini yang nolnya, yang sebelah sini angka yang berhimpitan di ujung buku lainnya. Itu terdapat angka 15. Jadi panjang buku ini adalah 15 cm. Panjang dari sini ke sini itu 15 cm. Begitu cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Nah, di sini juga terdapat cara mengukur yang salah dan cara mengukur yang benar. Nah, cara mengukur yang salah itu ujung pertama penggarisnya itu tidak sesuai, tidak tepat pada angka nolnya. Nol ini nih. Harusnya sesuai dengan angka yang nol ini nih. Harus lurus dengan angka yang nol ini. Nah, cara mengukur yang salah yang kedua itu ada ujung kedua berhimpit pada angka lebih dari 10. Berarti tidak tepat pada mana 10? Tepat pada ini. Jadi 10 lebih. Nah, kalau yang tepat itu ujung pertama penggaris terdapat pada yang angka 0 dan ujung penggaris yang berimpit di ujung selanjutnya itu yang pada angka 10 yang tepat di sini ya. Yang garis lurus di sini. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa penggaris ini tadi panjangnya adalah 15 cm. Sudah paham? Nah, kalau ada yang masih bingung atau mau bertanya, boleh bisa japri saja ke ibu. Nah, sekarang buka halaman selanjutnya, halaman 8. Nah, di sini kan ada ayo berlatih. Nah, kalian nanti kalian kerjakan, nanti kalian hitung panjang benda-benda yang ada di rumah. Yang ada di rumah kalian. Seperti di sini ada pensil, lalu ini ada penghapus, lalu ada meja, ada buku, sama ada tempat pensil. Nanti kalian hitung panjangnya menggunakan
penggaris sesuai dengan cara mengukur panjang yang benar yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nanti ketika kalian sudah menemukan hasilnya, kalian tulis di sini. Kalau kalian tidak bisa menggambar gambar pensil, penghapus, meja, buku, sama tempat pensil, kalian boleh dikasih nama saja. Misalnya kayak gini nih. Misalnya kalian tidak bisa menggambar pensil, kalian tulis namanya saja pakai huruf pensil, garis berapa senti gitu. Kayak gini. Misalnya pensil. Misalnya pensilnya ada 8 cm, kalian tulis 8 cm. Kayak gitu ya. Kalau kalian bisa gambar, kalian bisa digambar. Kalau tidak, berarti kalian tulis pakai namanya saja. Nah, untuk yang B-nya itu sama saja ya. Nanti kalian cari benda-benda di sekitar kalian. Nanti kalian sebutkan nama bendanya apa, panjangnya berapa. Nanti kalian tulis pada buku kalian masing-masing. Lumayan banyak ya tugas hari ini. Tapi kalian harus tetap semangat ya, belajar di rumah. Nah, sekarang kita pada halaman selanjutnya, halaman 9. Di sini ada ayo bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Nah, di sini Ibu baca dulu. Sore hari hujan turun. Setelah hujan berhenti, Ino keluar rumah. Di langit tampak pelangi. Ino menyanyikan lagu pelangi-pelangi. Nah, sekarang kita nyanyi lagu pelangi-pelangi. Ibu contohkan dulu ya. Pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, pada bisa semua kan lagunya? Pasti udah pada tahu semua ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini pada lirik lagu Pelangi-Pelangi di sini itu ada yang di garis bawahi. Nah, garis yang di bawah itu menandakan panjang bunyinya. Nah, kayak yang tadi di sini ada pelangi, pelangi, itu kan di bagian ngi gitunya panjang, itu menandakan panjang dari bunyinya. Jadi di bawahnya itu ada garisnya ya. Nah, nanti kalian di rumah minta tolong pada ayah atau ibu atau kakak atau adiknya, kalian videokan kalian lagi menyanyi lagu Pelangi-Pelangi ini. Nanti kalian kirimkan ke ibu. Nah, untuk hari ini segitu dulu. Nah, lumayan banyak ya tugas hari ini, tapi kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Nah, kita review dulu. Tadi tugas kalian itu ada yang pertama itu tadi kalian menuliskan pengalaman Ino berdasarkan teks di sini, sama kalian menuliskan tulis pengalaman kalian di rumah bersama keluarga pada halaman 3. Lalu tadi kalian harus menjawab soal-soal ini berdasarkan teks yang pada halaman 4. Selanjutnya kalian membuat teks permintaan maaf. Lalu kalian membuat pertanyaan dan jawabannya. Kalian buat satu saja. Lalu kalian menghitung panjang dari benda-benda ini dan kalian cari benda-benda di sekitar kalian. Kalian hitung panjangnya. Nanti kalian tulis di sini nama bendanya apa, panjangnya berapa sentimeter.
Dan yang terakhir, nanti kalian nyanyi lagu Pelangi-Pelangi ini, direkam, nanti dikirimkan ke ibu. Nah, semua tugas itu nanti yang ditulis di buku tulis kalian, nanti difotokan dikirim ke ibu Japri. Lalu untuk yang videonya juga nanti dikirimkan ke ibu. Terima kasih untuk hari ini. Nanti kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya.